Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Yes. Where we are being rooted in truth And led by the Spirit. Alright, hari ini saudara kita punya tema luar biasa seru. Namanya Jadi Dampak, Jangan tamak. Jangan Tamak. Come on. Kita berbicara mengenai kalau saudara memiliki berkat dalam hidup ini dari Betul. Tuhan, berkat itu harusnya membuat hidup kita jadi dampak. Bukan malah jadi tamak. Ya, kita mau bicara mengenai generosity, kemurahan hati, mengenai korupsi. Betul. Dengan apa yang terjadi di bangsa kita belakangan ini. Betul. I think we have to speak on this karena Alkitab juga Tuhan Yesus banyak bicara mengenai uang. Betul. Dan juga karena menyedihkan ternyata beberapa saat ini juga di Indonesia ada orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus yang juga didapati korupsi. Ya, apalagi namanya udah Kristen banget. Namanya begitu. Kristen banget gitu. Tapi ketangkap korupsi kan sedih ya. Betul. Tapi Gitu. kayaknya kita mau ngobrol di podcast di episode kali ini bahwa kerajaan sorga itu selalu bicara tentang marketplace, Ya. perekonomian. Karena saudara dan saya banyak seringkali membaca Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan sorga yang melibatkan marketplace, pengelolaan, keuangan, dan akhirnya Pastor Dio juga sempat merepost di Instagram beliau, Iya. Jensen Franklin di Amerika yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus pun lahir di keluarga tukang kayu. Iya. Jadi dia menyamakan dirinya, menempatkan dirinya sebetulnya bukan di dalam ke keluarga imam atau keluarga yang religius, Iya. tapi keluarga blue collar working family. Apa sih itu blue collar? Ya orang yang kerja, Betul. orang pekerja UMKM, Iya. kalau bisa dibilang, dan kebanyakan pelayanan Yesus itu di marketplace. Betul. Pelayanan Tuhan Yesus di marketplace karena saudara sekarang di dalam keadaan dunia, bagaimana sih kita bisa membawa kerajaan sorga kalau bukan di dalam keseharian manusia? Iya. Yang melibatkan pengelolaan, yang melibatkan kehidupan sehari-hari, kehidupan berumah tangga, berkarir, dan tentunya orang-orang yang memiliki keterampilan, kemampuan bukan hanya untuk kepenuhan hidup pribadi, Iya. tapi lewat orang-orang yang juga memberikan dampak pada generasinya, pada bangsanya. And you know what, Pastor Dio, unik bahwa kemarin negara Nepal juga mengalami yang sama. Ya, saudara, kita ngerekam episode ini mungkin sehari setelah kita mendapatkan berita Betul. chaos banget di Nepal. Protes. Gen Z dan generasi milenial protes dan mereka juga ngebakar gedung parlemen Nepal. Betul. Karena pejabatnya korupsi. Presidennya lengser dan juga ternyata nggak beda jauh di mana perwakilan rakyat menghidupi sebuah kehidupan yang nggak lazim gitu. Yang akhirnya membuat rakyat yang kesulitan. Bukan berarti rakyat ada masalah ya kalau pemimpin-pemimpin punya uang yang lebih Iya. atau mereka punya gaji yang tinggi. Sebetulnya nggak masalah sebab memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memberikan yield yang lebih gitu loh. Iya, iya. Tapi ternyata baik di Nepal maupun di Indonesia yang menyakiti hati rakyat adalah bagaimana orang-orang itu mempamerkan gaya hidup yang gak lazim. Istilahnya flexing. Flexing and you are also promoting suatu kehidupan yang hedon. Iya. Dan ini juga kita mau bahas kenapa sih? Karena banyak orang-orang Kristen juga kayaknya kok anti banget gitu ya. Kalau misalnya pendeta-pendeta Iya. punya barang-barang yang bagus gitu ya. Dan gak bisa dipukul rata berarti kalau memang ada pendeta-pendeta yang barang-barangnya bagus berarti semuanya korupsi. Belum tentu. Ada yang karena pemberian. Ada yang memang hamba-hamba Tuhan yang memang influence-nya sudah jauh lebih luas. Akhirnya juga bukan hanya banyak yang memberkati tapi ada yang nulis buku. Ada yang diundang jadi pembicara-pembicara. Dan tentu ada persembahan kasih atau ada fee. Misalnya kalau hamba-hamba Tuhan bicara di seminar-seminar. Love gift gitu ya. Kita juga mau bahas itu gitu loh. Bahwa kita gak bisa pukul rata akhirnya hanya karena orang memiliki hal-hal yang lebih daripada kita langsung cap korupsi gitu. Jadi apakah orang-orang yang ada di pemerintahan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang adalah sosok ya yang dikagumi, yang juga dicontoh masyarakat, apakah berarti tidak boleh untuk punya hal-hal yang lebih? Sedangkan sepertinya orang merasa kalau kamu pengusaha, kamu bisnismen, ya karena kamu kerja ya sah-sah aja. Padahal di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis pun juga banyak yang korupsi gitu. Mungkin yang lebih tepat adalah bagaimana
kita sebagai orang percaya mengelola That's right. steward, mengelola berkat yang sudah Tuhan titipkan. Yes. Dalam konteks etika kehidupan, maka etika yang wajar-wajar aja. Betul. Gitu, etika kepatutan begitu. Bagaimana Betul. seorang hamba Tuhan menempatkan diri di tengah-tengah jemaat yang dia layani, Betul. di tengah-tengah konteks sosial masyarakat yang dia layani, apakah patut, apakah wajar dia menggunakan ini, mengendarai mobil tersebut, atau flexing misalnya. Itu semua memang kembali kepada masing-masing. Betul. Tetapi kita punya contoh di dalam Alkitab mengenai, ya kita lihat contoh Tuhan Yesus, contoh para rasul, para murid. Ya. Di mana mereka hidup itu sebisa mungkin tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. That's a good point, Pastor Dio. You know, kita juga nggak boleh lupa bahwa kita juga mau membahas, makanya itu apa yang adalah hikmat yang bisa diterapkan kan. Tapi orang juga lupa bahwa ada orang-orang juga mungkin either itu orang-orang yang mewakili rakyat, mereka punya investasi-investasi, Iya. pendeta-pendeta punya investasi-investasi, Iya, kan nggak salah gitu. Iya, nggak salah. Iya kan nggak salah. Nggak salah. Jadi kita juga harus tahu balance ya. Yang pertama yang kita mau katakan di podcast ini adalah orang percaya tidak perlu minta maaf untuk berkat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Dia adalah sumber berkat Dia itu. sumber berkat. Dia mau memberkati, tapi jangan sampai kita menyalahgunakan. That's it. Sehingga bukan menjadi dampak, malah hidup kita jadi kesannya tamak. Jadi tamak. Iya. Dan memang ya kita juga gak bisa pukul rata, orang-orang juga bekerja dengan kapasitas yang berbeda-beda kan. Dan kita gak bisa bilang bahwa, dan kita juga mau katakan bahwa kalau ada pemikiran miskin tuh kudus sama sekali gak biblical. Enggak. Itu tidak alkitabiah. Kita gak menganut teologi kemiskinan. Betul. Tapi kita juga gak setuju dengan teologi kemakmuran. That's right. Kalau kamu gak kaya berarti gak diberkati Gak Tuhan. diberkati, gak kayak gitu. Enggak gitu juga. loh. Gitu loh. Karena kembali waktu kita mau mengukur segala sesuatu, kita tidak membanding-bandingkan satu sama lain. Ya, saudara, kalau kita kembali ke awal saudara, mengenai berkat itu sendiri. Ya. Mengenai uang itu sendiri. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Iya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Iya. Satu lagi sebagai fondasi, Hagai pasal 2 ayat yang ke-8. Amen. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Amen. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yes. Jadi Alkitab berkata Tuhanlah yang empunya segala bumi dan isinya. Yes. Hagai 2 ayat 9 berkata kepunyaankulah emas dan perak. Sehingga kita sebetulnya bukanlah pemilik dari apa yang kita punya. Iya. Kita hanya manajer. Betul. Kita hanya steward. Kita hanya mengelola berkat materi apapun yang Tuhan titipkan. Amen. Sehingga kalau mindset kita adalah manajer, kita adalah steward, kita adalah pengelola, maka seharusnya kita berpikir baik-baik bagaimana kita akan menghabiskan uangnya Tuhan. Yes. Bukan uangnya kita. Yes. Kayaknya kalau kita dengan judulnya berdampak dan bukan tamak, itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya yang jadi emphasis dari Tuhan dari ayat yang dibahas oleh Pastor Dio barusan adalah prioritas kita. Prioritas. Karena kalau kita ngomong tentang ketamakan, berarti ketamakan adalah ngomong tentang pribadi yang didahulukan. Ya. Nah, saya juga mau bacakan dari Maliaki pasal yang ketiga. Ini kalau kita mau lihat sebetulnya dari ayat yang kelima dan seterusnya, perhatikan letak ayatnya. Maliaki 3 dan kelima dikatakan aku Tuhan akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, anak piatu dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan bilang ini tipe orang yang kamu bukannya jadi dampak tapi kamu tamak. Iya. Karena ketamakan, korupsi itu selalu merugikan orang lain. Korupsi itu selalu mengambil yang menjadi bagian orang lain, ya kan? Definisi korupsi, kamu mengambil bagian yang bukan milik kamu. Bukan hak kamu. Oke. Gitu. And God has a big problem gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita juga bekerja dengan yang kita miliki. Kalau orang percaya tidak memperdulikan yang Tuhan minta untuk dipedulikan, tanpa sadar kita korupsi loh. Kalau kita tidak memberikan yang seharusnya kita berikan, nah masing-masing orang tidak ada standar
kamu memberikannya seperti apa. Iya. Harus dengan kerelaan hati. Iya. Iya kan? Tapi makanya di sini menurut saya powerful, di mana perpuluhan itu Tuhan sudah tetapkan buat kita sebetulnya untuk menguji diri kita sendiri. Iya. Menguji batin kita sendiri. It's a safeguard for ourselves sebetulnya. Iya. Untuk senantiasa mengutamakan Tuhan, mengingat bahwa segala sesuatu yang kita bisa hasilkan itu dari Tuhan Iya. dan untuk Tuhan. Dan Tuhan kita memberkati kita jauh dari 1/10 yang dia minta untuk kita komitmenkan. You know, saudara, mungkin dalam podcast ini we just wanna declare that I think we believe in tithing. Absolutely. Dan bagi kita tithing bukan soal hukum Taurat lagi atau Nope. apa. Bukan, itu adalah sebuah tindakan ucapan syukur. Yes. Kalau kita mengerti Hagai 2 ayat 9, Ya. Mazmur 24 yang pertama, maka kita hanya mengembalikan apa yang memang sudah seharusnya menjadi milik Tuhan. Yeah, That's simple. that's right. Kita mengembalikan bukan dengan, wah ini kalau nggak dikasih kita dikutuk. Artinya pemahaman teologi kita kayaknya masih seputar kutuk begitu loh. Betul. Tapi kalau kita sudah move a step ahead, yaitu kita mengucap syukur, Allah itu baik, Allah yang memberkati, Allah sumber berkat, dan dia memberkati begitu banyak. Apalah artinya 10%? Makanya kita mau ngomong berkali-kali bahwa kita udah keluar gitu dari mentalitas bahwa kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan dari segi karena keharusan dan ketakutan. Iya. Tapi kita melihatnya sekarang bahwa kita lakukan karena kerelaan dan karena kasih. Iya. That's it. Iya. Bukan karena kita takut dihukum, takut gak diberkatin Tuhan. No, we do it because we understand bahwa setiap orang percaya yang ada di dalam kerajaan sorga oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebetulnya kita dibawa oleh Tuhan kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, I come to give life and life in abundance. Amen. In abundance of God's goodness, in abundance of God's grace, in abundance of God's mercy. Nah, Maliaki 3 terus dari ayat yang kelima, waktu Tuhan bilang kamu gak perhatikan janda, kamu gak perhatikan fakir miskin, kamu gak perhatikan orang-orang yang membutuhkan. Terus dikatakan, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Tuhan bilang kembali kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ajakan Tuhan untuk kita kembali kepada dia, kembali kepada hatinya, kembali kepada sistemnya, kembali kepada pemikirannya. Karena dia rindu untuk hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amen. Dan dikatakan tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bahkan ayat 9 Tuhan yang ngomong kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Iya. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan. Mungkin salah satu feedback yang paling sering saya temukan, Pastor Michael, di para pendengar jemaat adalah itu kan ayat perjanjian lama begitu loh. Kenapa selalu bahas perjanjian lama? Begitu loh. Perjanjian baru Tuhan paling cuma satu ayat ngomongin perpuluhan begitu. What would you say to that? I think it's a big problem kalau kita selalu memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang sama di perjanjian baru. Gitu ya. Yeah. Dan dia tidak pernah berubah. Yeah. Kalau Tuhan berubah-ubah, berarti dia bukan Tuhan yang benar. Makanya saya selalu katakan di perjanjian lama, karena keadaan pada zaman itu, Tuhan menyatakan dirinya sesuai dengan memang pada zaman itu karya penebusan salib Kristus yang adalah penggenapan dari banyak hal yang sudah dinubuatkan itu belum terjadi. Iya. Tapi waktu Tuhan Yesus menggenapi bukan berarti yang lama itu ditiadakan gitu loh ya. Iya. Tapi yang lama itu disempurnakan dan akhirnya kita bisa melihat yang lama dari lensa yang baru. Iya. Dan dari awal Tuhan kita bukan Tuhan yang merugikan kok. Dari Iya. awal Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, dia Tuhan yang baik. Saya selalu melihat bahwa kan orang suka argumen ya. Kan Tuhan datang kayak tadi dibilang menggenapi
Betul. Menyempurnakan. Berarti udah fulfilled. The law has been fulfilled in Christ. Ya. Maka kita nggak perlu lagi perpuluhan. Nah, saya suka bilang bahwa saya percaya perpuluhan itu adalah sebagai sebuah antidot Come on. daripada racun ketamakan. Exactly. Antidot. Antidot. Itu antidot. Jadi kalau kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan lewat gereja lokal, saudara. Satu, saudara mendukung pertumbuhan gereja lokal tersebut. Kedua, saudara juga memvaksin diri daripada roh ketamakan. Ya. Dan yang ketiga, saudara menyatakan bahwa that money is not mine to Ya. begin with. Uang dan berkat yang saya terima juga bukan punyaku juga, itu punya Tuhan kok. Aku hanya mengembalikan, saudara. Dan tahukah saudara bahwa di beberapa kasus Tuhan Yesus memperhatikan pertobatan seseorang, Tuhan lihat dari cara dia mengelola keuangan. Correct. Perhatikan Zakius, saudara. Saya kasih lihat ayatnya, saudara. Sambil Pastor Iya. Dio lagi cari ayatnya, saudara sadar gak sebetulnya waktu Tuhan juga menetapkan perpuluhan bagi orang Israel di perjanjian lama waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, itu demi orang Israel loh. Karena Tuhan bilang, kamu akan masuk ke tanah di Kanaan di mana mereka menyembah Dagon, yaitu adalah ilah yang orang Kanaan percayai sebagai sumber berkat mereka. Iya. Dan Tuhan bilang, kenapa aku menetapkan perpuluhan? Supaya kamu ingat bahwa yang membuat kamu berhasil bukan Dagon, Iya. bukan dewa harvest yang disembah oleh orang Kanaan, tapi aku gitu loh. Iya. Karena kalau sampai manusia lupa akan Tuhan, maka Iya. manusia mendatangkan bencana kepada dirinya sendiri. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Alkitab berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, bukan kekayaannya. Iya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, kalau kita ngelihat Hagai 29 masuk 24, ulangan pasal 8-18, kita mesti ingat bahwa kita bisa cari uang pun. The ability, bahasa Inggrisnya the ability to produce wealth. Correct. Kemampuan kita untuk kerja, skill saudara, talenta saudara, apapun yang saudara miliki itu semua dari Tuhan. Gitu loh. You know Pastor Dio, lihat ini ya. Tuhan memberikan kekuatan supaya kamu bisa menghasilkan. Ya. You know, orang tuh seringkali lupa. Karena segala sesuatunya adalah sistem spiritual, ketamakan akan selalu berujung kepada kehancuran. Tapi dampak akan berujung kepada kehidupan. Orang lupa soalnya. Bahwa hati orang itu ditimbangnya sama Tuhan gitu loh. Iya. Semua hal yang salah melanggar perintah Tuhan selalu membuahkan kematian. Iya. Tapi sesuatu yang dilakukan benar sesuai dengan prinsip kebenaran, karena kebenaran itu membawa kehidupan, pasti akan ada dampak. Iya. Jadi seringkali orang lupa gitu loh. Kita nggak perlu pusing karena kita selalu melihat bahwa mau kamu Kristen atau non-Kristen, Iya. orang yang tamak pasti akan menjatuhkan hukuman kepada dirinya sendiri. Iya. Karena ingat, hukum tabur tuai tidak hanya berlaku untuk orang Kristen. Semua. Semua umat manusia di bawah kolong langit ini yang diciptakan oleh Tuhan. Iya. Saudara, Lukas pasal 19 ayat 8-9. Iya. Saya bacakan. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Iya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Come on. Tuhan menghubungkan pertobatan, keselamatan dengan cara Zakius mengelola keuangannya. Yes. Begitu. Yes. Saudara. That's powerful. Jadi satu cerita lagi, saudara. Ketika Tuhan melihat orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, guru, apa yang harus kulakukan Iya. untuk memperoleh hidup yang sempurna, hidup yang kekal itu? Ya. Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 21-22, kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, Ya. berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, lalu datang kemari dan ikutlah aku. Dan orang muda itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dan ada yang lain, Tuhan memperhatikan janda miskin yang mempersembahkan 2 peser, Correct. 2 keping koin, Correct. saudara. Ya, dan Tuhan berkata kepada orang kaya yang bodoh, yang sebetulnya dari sisi dunia sangat smart, sangat pintar, karena dia berhasil mengembangkan perkebunannya, pertaniannya, Iya. dia membangun lumbung-lumbung untuk Betul. menyetor hasil gandumnya. Betul. Dari kacamata dunia, pintar.
Ya dong, that's a smart thing to do. Iya. Tapi kata Tuhan, hai engkau orang yang bodoh. Iya. Kalau pada malam hari ini juga nyawamu diambil daripadamu, maka untuk siapakah itu nanti? Iya. Saudara, you cannot run away from the fact bahwa Tuhan selalu berbicara mengenai keselamatan jiwa dengan keuangan. That's right. Karena keselamatan bukannya masuk surga, saudara. Karena keselamatan adalah saudara dan saya dikembalikan kepada rencana Tuhan. Awalnya untuk manusia, dan manusia ditempatkan di bumi ini untuk mengelola bumi loh. Dan untuk jadi berkat, jadi dampak. Jadi berkat, jadi dampak. Iya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pintar, Tuhan yang penuh hikmat, dan Tuhan yang gak mau rugi. Ya. Karena konsep perekonomian itu konsep surga gitu. Iya. Konsep perekonomian dan pengelolaan yang benar itu konsep surga, bukan konsep dunia ini. Tapi tujuan yang dari Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang dari dunia adalah untuk kesukaan pribadi. Makanya menurut saya seperti yang Pastor Dio katakan, Tuhan mengajar kita untuk sangkal diri pikul salib. Yang harus mati adalah kehendak kita sendiri. Tapi bukan berarti mati terhadap kehendak kita sendiri gak boleh sukses. Gak boleh diberkati. Nothing to do with that. Mungkin yang orang itu kesel karena ngelihat orang percaya itu juga, ya lu sendiri juga korupsi. Orang percaya, ya you sendiri juga flexing. Iya. Nggak sedikit hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, ya hidupnya juga flexing. Saudara, itu that's their choice. Iya. Saya nggak mau menghakimi, kita juga nggak mau menghakimi. Tapi dari ayat-ayat tadi menunjukkan begini, bahwa saudara harus bisa menjadi orang yang generous, murah hati. Correct. Itu aja. Semakin saudara banyak diberkati, makin banyak pula saudara bermurah hati. Karena gini Pastor Dio, kita lihat di news ya. Ada orang-orang yang memang tadinya anggota dewan, mereka ada artis-artis. Ya. Mereka juga punya uang karena sebelumnya mereka ada di dalam dunia entertainment. Ya. Dan di situ mereka juga bisa punya investasi atau mereka juga mengembangkan keuangan mereka. Dan akhirnya pemasukan mereka atau mungkin uang mereka berlipat-lipat kali ganda. Iya. Sedangkan di sosial media hanya ditaruh misalnya 10 tahun yang lalu aset mereka nilainya sekian. 10 tahun kemudian asetnya nilainya mendadak jadi kali 100 gitu Iya, ya kan. Lah rakyat langsung lihatnya tuh pasti korupsi. Belum tentu. Iya. Karena ada hasil karena waktu dia masih bekerja di dunia hiburan. Ada karena investasinya. Tapi masalahnya apa sih? Karena orang-orang ini mewakili rakyat. Nah. Right? Ada hal-hal yang akhirnya muncul di sosial media atau yang dipamerkan. Itu memicu opini yang juga dimasukkan dengan emosi, perspektif orang yang berbeda-beda. Apa yang Pastor Michael ngomong, there's a good hidden gem in that. Kalau pejabat publik mewakili rakyat, maka kita sebagai hamba Tuhan mewakili kerajaan Allah. That's right. Maka kehidupan kita yang mewakili, kan kita menjadi ambassador. Yes. Ya kan? Kita menjadi ambasador daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka kita yang generasi muda, orang percaya, harusnya kita menjadi contoh bagaimana kita jadi dampak, jadi berkat buat orang lain. Dan itu hikmat kan? Jadi Tuhan bisa memberkati, tapi pilihan apa yang kita mau tampilkan, yang kita mau tonjolkan, ya sewajarnya. Tapi gini, kita juga bisa tampilkan sewajarnya, ada juga mungkin opini orang lain yang merasa tetap gak wajar gitu. Ya ujungnya standar orang beda-beda lah. Exactly. Kita nggak bisa kita maksain. tidak bisa memaksakan dan menyenangkan semua orang. Ya. Tapi kalau kita menggunakan dan mengelola yang dari Tuhan dengan benar, pasti ada orang-orang yang terdampak. Iya. Nah, saudara, bagaimana cara mengelola keuangan saudara untuk jadi dampak dari perspektif kerajaan Allah? Yes. Maka dalam Matius pasal 6 ayat 20 dan 21. Oke. Saya bacakan. Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Perhatikan, saya suka dengan kata ini. Kumpulkanlah harta bagimu. Ya, harta bagimu. Jadi Tuhan juga memikirkan our own gain. Yes. Tuhan bukannya artinya ya nggak peduli juga dengan pelipat gandaan harta kita, nggak. Dia peduli loh. Karena dia pengusaha kebun anggur. Betul. Tapi dia berkata kumpulkan harta bagimu di sorga. Di mana ngangat dan karat tidak bisa merusakkannya dan pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya kalau saudara mau menjadi dampak kekekalan, maka di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, apa yang Pastor Dio katakan, saudara harus bisa bedakan resource dan source. Karena segala sesuatu butuh resource. Oh iya.
saudara orang miskin gak bisa memberkati orang miskin. Iya. Right? Iya. Because it's a resource. Iya. Masalahnya kalau kita jadikan harta source, udah berubah tuh. Karena perspektif kita berarti cara kita berpikir udah berubah. Iya. Tapi kalau harta atau pemberian Tuhan adalah resource, ada kata resource, berarti harus di-source ulang gitu loh. Berarti yang diterima harus dikeluarkan lagi. Iya. Makanya saya selalu katakan bahwa kuasa yang dari standar kerajaan sorga, kuasa gak pernah Tuhan ajarkan kita untuk direnggut, untuk dipertahankan. Kuasa harus didelegasikan, kuasa harus didistribusikan, kuasa harus diberikan. Iya. Why? Karena itu resource. Iya. Resource yang harus jadi berkat buat orang lain. Iya. Dan Tuhan juga ngomong, kalau kamu bisa setia dengan perkara yang kecil, kamu dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Iya. Kalau kamu gak ada apa-apa, kalau kamu gak punya apa-apa, semuanya akan diambil daripadamu. Iya. Tapi kalau kamu bisa dipercaya dengan sesuatu, bukannya diambil loh, kamu malah ditambahkan loh. Iya. Dan dari perspektif Tuhan, dipercaya dalam perkara kecil artinya apakah saudara dikasih berkat segini bisa gak engkau mendistribute? Engkau bisa memilah-milah, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. That's right. Jangan semua dimakan. Jangan semua dimakan. Jadinya tamak. Sehingga kita mentalitas orang percaya selalu what can I have? What can I get? Yes. Apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa saya dapatkan? Kita gak pernah semangat untuk menabur. Ya, dan akhirnya kita juga jangan bisanya cuma ngelihat ke orang lain gitu. Yeah. Kita bisa protes tentang orang lain, tapi pertanyaannya, kamu bisa protes, oh korup, oh itu hedon. Yeah. Tapi kerjaan kamu gimana? Apakah kamu meningkat? Apakah kamu bertambah? Apakah kamu bisa terus dipercaya dengan lebih? Apakah rasio pemberian kita juga bertambah dari tahun ke tahun? Correct. Saudara mungkin dulu kita gaji magang 1 juta, 2 juta atau mungkin ada yang magang 750.000. Saudara kasih persembahan 2.000 perak. Iya. Tapi saudara bekerja, dinaikkan gaji, saudara dapat omset, saudara sekarang 10 juta. Iya. Apakah masih 2.000? Iya. Nah saudara juga gini, kita gak bisa ngomong tentang orang lain, tapi Pastor Dio, saya sendiri kita suka ngobrol. Kita memberi ke proyek-proyek pembangunan rumah-rumah Tuhan yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang berbeda-beda. Kita juga menabur untuk Dio Mike Podcast. Kita menabur untuk Intergen Summit. Kita menabur. Iya, tapi kan kita nggak perlu banggakan ke orang lain, kasih tahu gitu loh berapa yang kita tabur, kemana kita tabur gitu kan. Tapi ini adalah memang prinsip yang harus dihidupi masing-masing orang di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu flexing, nggak perlu pamer. Jangan sampai orang juga memberi aja flexing loh. Kalau kita memberi flexing, ada ayat bagus untuk itu. Karena kalau kita memberi flexing kata Tuhan, maka engkau sudah mendapatkan berkatmu di dunia ini. That's right. Kalau kau memberi, jangan sampai kalau kau beri dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Karena kalau udah tahu, ya sudah, itu ya berkatmu di situ. Exactly. Orang tahu kamu, tapi dari Bapa gak dapat berkat. Dan itu private. Jadi saudara juga harus tahu gitu loh bahwa kebenaran diajarkan, tapi bagaimana itu dihidupi, masing-masing orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Right? Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi saudara harus mengerti, karena di tengah-tengah keadaan yang orang bilang ekonomi akan makin susah, keadaan politik, geopolitik dunia semakin tidak menentu, tapi kerajaan Allah gak pernah berubah kok. Dan Tuhan sudah memberikan prinsip-prinsip kebenaran bagi setiap orang yang mau menghidupi prinsip tersebut. Gitu loh. Karena kenapa? Ekonomi dunia bisa goncang, tapi ekonomi kerajaan sorga gak bisa goncang. Amen. Yes, dan Tuhan perlu anak-anak Tuhan. Pastor Dio, kita pelayanan, emang gak butuh duit? Iya, butuh. Bikin podcast kayak begini, emang gak butuh duit? Iya. Kan perlu. Perlu. Karena kenapa saudara? Semua yang Tuhan berikan adalah resource. Why? Karena kerajaan Allah bukan kerajaan yang statis, tapi kerajaan yang aktif dan terus maju. And kalau kita ngomong expansion of the kingdom, setiap ekspansi butuh dana. Ekspansi butuh sumber daya. Ekspansi butuh sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya segala sesuatu yang diperlukan. Why? Because the goal misi Tuhan adalah umat Tuhan selama di bumi. Kita bukan survivor, tapi umat Tuhan di bumi kita berkemenangan. Amen. So, saudara dimanapun saudara menyaksikan episode ini, saudara, mari kita mulai belajar menabur. Yes. Taburlah buat gereja lokal saudara. Taburlah buat orang yang membutuhkan di area saudara. Kalau saudara diberkati selama ini dengan episode di Dio Mike Podcast,
saudara mau menabur di kita, please go ahead. Karena kita juga menggunakan uang itu untuk meneruskan operasional Diomaik Podcast ini, saudara. Nah, saudara lihat tuh, Pastor Dio ngomong tadi dari Maliaki 3 juga dikatakan, jangan sampai kita tidak memperhatikan janda, yatim piatu, fakir miskin. Tapi Tuhan juga bilang, harus ada penyediaan makanan di dalam rumahku. Iya. Kenapa? Karena rumah Tuhan yang bukan hanya bicara tentang gedung, tapi itu pelayanan, Iya. fungsi. Iya. Fungsi keimaman, imamat yang rajani, Iya. kita yang menyuarakan suara kebenaran, Iya. kita yang mendoakan orang. Jadi saudara harus juga bedakan gitu. Di mana Anda menabur supaya saudara menuai. Tapi jangan juga lupakan janda, yatim piatu dan fakir miskin. Iya. Kita nggak menabur ke mereka, tapi Iya. kita memberi dengan sukarela. Iya. Nah mungkin ini juga baik. Saudara, Dio and Mike Podcast punya visi yang besar. Iya. Kalau saudara lihat kita ada di set yang baru. Iya. Dan kami sedang dalam upaya untuk membangun set yang lebih permanen. Iya. Dengan kamera dan juga dengan equipment yang juga nggak ketinggalan zaman. Supaya kualitas Diomaik Podcast semakin lama semakin meningkat. Kita mau juga katakan. memberkati saudara. Memberkati saudara. Dan Pastor Dio dan saya sendiri kami sudah berkomitmen. Kami mau terlibat di dalam pelayanan diakonia. Iya. Pelayanan misi. Baik lokal yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah dan kepulauan yang lain. Kerjasama dengan beberapa yayasan. Yayasan Iya. seperti di Bangka, Iya. GBI Puri Intergent Church. Ada yayasan dari kemarin kita siapa Pastor Jeremy Arim. Yes, Anti-trafficking, Kasih Utama. Anti-trafficking Iya. untuk menolong orang-orang yang diperdagangkan. So kita mau support, kita mau topang. Oleh sebab itu kami mengajak, jangan sampai bukan hanya jika saudara diberkati oleh Diomaik Podcast. Tapi kita mau bawa lebih dalam lagi. Jika saudara mau bermitra bersama kami. We need your financial support. Untuk kita juga bisa terus jadi berkat. Dan saudara bisa menilai sendiri. Bagaimana kami mengelola pelayanan yang Tuhan percayakan. Lewat podcast kami. Dan tentunya juga dengan kegiatan-kegiatan. Kita mau announce mungkin hari ini Pastor Dio ya. Tanggal 31 Januari 2026 akan diadakan Bandung Prophetic Gathering. Ya. Kalau saudara belum tahu itu apa, saudara nanti bisa klik di YouTube, cek aja Jakarta Prophetic Gathering. Ya. Kita udah adakan 3 kali kalau nggak salah. Betul. Follow up setelah yang daripada Februari. yang pertama kali Februari 2025. Ada Jakarta Prophetic Gathering, it's a call to action untuk berdoa, memuji, menyembah bersama, bersyafaat bagi bangsa ini saudara. Dan kita akan mengadakan itu bersama-sama dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan di Bandung. Yes. Saudara. Elijah Movement. Dengan Elijah Movement, Pak Pastor Dudung saudara. So that's a good soil to sow. Yes. Itu tanah yang subur untuk saudara tabur. Goalnya apa sih? Menyatukan tubuh Kristus di Bandung. Berdoa, menyembah Tuhan, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, contending untuk kebangunan rohani di Jawa Barat, Amen. khususnya di Kota Bandung. Amen. Amen. We're excited. Ya, so kalau saudara mau menabur seperti biasa di bio ada rekening, saudara mau tabur silahkan. Saudara bisa DM kami. Saudara for any of your comments, thoughts, questions, saudara mau ada respon, do DM us saudara. And we'll see you again on the next episode. God bless you. God bless you, jangan korupsi.